Gua nggak akan pernah janjiin kalian apapun di sini ya. Jadi kaya itu adalah game yang sangat-sangat sulit. Mungkin dari kalian semua yang nonton di sini, 2,8 juta orang yang nonton di sini, yang jadi kaya mungkin yang beneran jadi kaya cuma 20 ya. Tapi gue percaya, kalau kalian fokus, kalian disiplin, kalian dengerin apa kata-kata yang keluar dari mulut gua, hidup kalian akan sedikit lebih baik ya. Orang miskin tuh fokus ya kan, dia kerja ya kan, dapat gaji, bayar cicilan, bayar tagihan, habis itu sisanya apa, ayo kita konsumsi. Pokoknya dia gajian ya, dia bayarin tagihan habis itu. Terus dia konsumsi habis itu. Uang itu cepat banget keluar dari orang miskin. Begitu uang datang nih, misalnya gaji 4 juta datang, sep, bayar tagihan, segini 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 segini, sisa ada 400 ribu terakhir, ini pakai nonton bioskop sama pacaran sama cewek. Atau misalnya ada 200 ribu terakhir, ini beli kaos sama beli sepatu satu. Orang miskin tuh selalu nganggep uang itu sebagai hal yang harus dikeluarkan secara cepat. Contoh ya, orang miskin nih, kita ngomong, orang miskin dapat gajian ya, ketika gajinya turun, mindset miskin ini akan ngapain, "Oke, ini ada sisa segini nih dari semua tagihan gua, ini bisa nggak ya gua nyicil handphone iPhone bekas biar gue bisa gaya foto di depan kaca, atau untuk gua pamerin di rekan-rekan kantor gua ya. Dari misalnya 400, 500 ribu sebulan yang gua sisihkan, apakah ini bisa gua pakai untuk bahkan cicil handphone bekas?" Kalau orang dengan mindset kaya, ya, mereka punya pikiran yang berbeda. Oh, dari 400 sama 500 ribu ini, apa yang bisa saya lakukan? Dibanding saya beli handphone, bisakah saya punya kepemilikan dari perusahaan iPhone-nya? Apple-nya bisa nggak ya saya beli sahamnya? Kenapa saya harus beli iPhone bekas? Kenapa saya nggak punya kepemilikan kecil dari Apple? Nah, itu udah fundamental pemikiran yang sangat-sangat berbeda. Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Orang miskin itu pakai uang sebagai pelarian, gue sebutnya, dalam tekanan hidup. Jadi ketika hidup dia dianggap stres, dianggap sulit, uang itu jadi dijadikan pelarian. Oh, boleh dong saya self reward, oh boleh dong saya belanjain diri saya sendiri, saya pengen deh belanja sepatu yang saya pengen deh belanja tas yang saya pengen deh belanja baju yang saya udah impi-impikan buat saya pamerin di temen lu yang sebenarnya nggak peduli, dan malamnya mereka semua udah lupa sama tas baru lu itu. Nggak ada yang peduli. Pembelian orang miskin itu semuanya ya, menurut gue pribadi itu hanya efek dari pencarian validasi sosial. Mereka gengsi nggak punya mobil. Kalau gue di posisi yang lagi merintis, gue naik Gojek, naik Grab setiap hari nggak masalah. Gue tidak punya gengsi. Zaman gue masih jadi wedding organizer, gue keliling-keliling jadi agen properti. Gue naik ojek biasa-biasa aja gitu. Kalau perlu ke Jakarta, naik Transjakarta nggak masalah. Gengsi di mana? Uang gue ratusan juta waktu itu naik Transjakarta. Ya. Ketika gue punya uang, income gue ngomong, bukan aset, income. Gue punya pendapatan 100 juta rupiah di usia yang sangat muda, spending gue itu mungkin lebih kecil dari kalian yang UMR.